Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Handayani. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Diploma 3 Kebidanan. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menyampaikan sebuah video tentang penanganan dan pengendalian infeksi. Proses pemakaian APD. Baik, sebelumnya saya membersihkan tangan saya terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer dengan cara 6 langkah. Yang pertama, gosok telapak dengan telapak. Yang kedua, gosok telapak kanan di atas punggung tangan dan kiri. Yang ketiga, gosok telapak-telapak dengan saling terikat. Yang keempat, putar punggung di atas telapak. Yang kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Yang keenam, kuncupkan jari dan putar di atas telapak tangan. Sudah siap. Selanjutnya saya akan menggunakan APD. Yang pertama, saya menggunakan masker atau respirator. Letakkan ikatan atau karet elastis tepat di tengah-tengah pada bagian belakang kepala dan leher. Pasang dengan pas kawat fleksibel pada bagian jembatan tulang hidung. Yang kedua, saya menggunakan penutup kepala. Pasang penutup kepala hingga semua ditutupi. Baik, yang selanjutnya saya mengenakan gaun. Tipe APD yang digunakan bervariasi dan bergantung pada tingkat kewaspadaan yang diperlukan. Misalnya, untuk melindungi diri dari infeksi melalui kontak langsung, droplet atau udara, titik prosedur yang mengenakan dan melepaskan update harus disesuaikan dengan tipe APD yang digunakan. Tutupi bagian torso secara penuh dari leher hingga lutut, lengan hingga ujung pergelangan tangan. Setelah mengenakan gaun, selanjutnya saya menggunakan sarung tangan. Pasang dan tarik hingga menutupi bagian pergelangan tangan pada gaun isolasi. Baik, di sini saya selesai menggunakan APD. Limbah adalah bahan atau sisa buangan yang dihasilkan oleh suatu proses produk, baik dari skala rumah tangga atau domestik maupun industri, yang kehadirannya pada suatu tempat tertentu yang tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Biasanya limbah farmasi di rumah tangga terdiri dari macam-macam limbah. Yang pertama, limbah padat, dua, limbah cair, yang ketiga, limbah bahan berbahaya beracun atau B3. Limbah farmasi sendiri masuk ke dalam kategori limbah bahan berbahaya beracun atau B3. Nah, limbah bahan berbahaya beracun tuh apa sih? Baik, saya akan menjelaskan tentang limbah B3. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat atau konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat encerkan dan atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Pada limbah farmasi sendiri, khususnya obat-obatan, pemerintah memiliki program, yaitu Dagus Ibu. Apa sih Dagus Ibu itu? Jadi, Dagus Ibu adalah
singkatan dari dapatkan obat dengan benar, gunakan obat dengan benar, simpan obat dengan benar, dan buang obat dengan benar. Limbah obat-obatan biasanya berupa obat kadaluarsa. Obat kadaluarsa terdiri dari obat antibiotik dan non-antibiotik, dengan wujudnya dapat berupa padat dan cair. Sebenarnya, cara terbaik untuk penanganan limbah farmasi rumah tangga adalah dengan mengembalikannya obat kadaluarsa ke apotik atau puskesmas, agar penanganan limbahnya lebih terjamin keamanannya. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Mungkin terkendala oleh waktu dengan keadaannya masing-masing, sehingga BPOM mengeluarkan tata cara penanganan limbah farmasi untuk rumah tangga, yaitu baik di sini terdapat obat kadaluarsa, plastik, alat penumbuk, tempat sampah, alat media lainnya berupa tanah. Baik, di sini saya akan memulai penanganannya, yaitu yang pertama, saya membuka terlebih dahulu obat yang berbentuk tablet satu persatu. Setelah semuanya terbuka, rapatkan bagian plastik dan memulai menumbuk. Setelah ditumbuk dengan halus, kemudian saya mengambil media lainnya berupa tanah. Setelah itu, saya mencampurkan tanah dengan obat yang telah ditumbuk tadi. Setelah semuanya teraduk hingga merata, kemudian saya mengambil plastik dan masukkan tanah tersebut ke dalam satu kantung plastik. Setelah semuanya masuk, kemudian saya mengikat kantung plastik tersebut. Kemudian saya mengikat tali plastik dan kemudian saya membuangnya ke tempat sampah. Nah, di sini cara penanganan limbah farmasi yang berupa tablet telah selesai. Yang pertama, saya membuka atau membuang label obat terlebih dahulu. Kemudian, buang isi cairan obat ke dalam kloset. Setelah semuanya terbuang, jangan lupa untuk menyiram kloset tersebut. Buang tempat obat ke dalam tempat sampah yang telah terbungkus plastik. Lalu, ikat plastik tersebut. Dan penanganan limbah cair pun telah selesai. Yang pertama, saya membuka sarung tangan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa menyemprot tangan kita menggunakan hand sanitizer. Setelah itu buka tutup kepala. Dan selanjutnya menggunakan hand sanitizer kembali. Langkah selanjutnya yaitu saya melepaskan masker. Dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer kembali setelah setiap langkah pelepasan alat pelindung diri.
Dan yang terakhir yang saya lakukan yaitu saya melepaskan gaun alat pelindung diri. Setelah semuanya terlepas, dan jangan lupa membersihkan tangan kita kembali menggunakan hand sanitizer. Sekian video dari saya tentang penanganan dan pengendalian infeksi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.